Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengawalinya dengan berdoa. Ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, agar supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya mengajak kita semua memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan demikian. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sesuai yang saya kasihi, tentu kita tidak asing dengan kata bertobat atau pertobatan. Kata itu cukup sering diucapkan di dalam renungan maupun juga di dalam khotbah-khotbah dari mimbar gereja. Kita semua tahu bahwa bertobat itu artinya menyesal. Menyesali akan segala dosa-dosanya dan tentu saja kemudian berbalik kepada Allah. Itu pemahaman yang umum dipahami dan itu tidak salah sama sekali. Memang itulah inti dari pertobatan. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi seringkali kita tidak terlalu jelas memahami ya, apa yang maksudnya dengan menyesali segala dosanya. Sesuai yang saya kasihi, bukankah ada banyak orang yang menyatakan bertobat, tetapi sebenarnya ia tidak melakukan atau ia tidak sungguh-sungguh mengalami yang namanya penyesalan ataupun pertobatan itu. Nah, kita belajar dari firman Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan bertobat itu. Bacaan kita tadi adalah merupakan kesaksian atau khotbah dari Rasul Paulus. Ia memberikan kesaksian tentang bagaimana kehidupannya di masa lalu. Ia sungguh nyata, banyak sekali melakukan apa yang jahat. Tetapi kemudian perjumpaannya dengan Kristus mengubah segala-galanya. Ia kemudian menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan. Itulah yang kemudian dikatakan bahwa dia pergi ke berbagai tempat untuk menyerukan supaya orang-orang bertobat, berbalik kepada Allah dan menghasilkan buah-buah atau berbuat sesuai dengan pertobatan itu. Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita merenungkan apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus tadi, maka sesungguhnya bertobat itu adalah menghentikan kehidupan yang sia-sia. Bertobat itu berarti menyadari bahwa kehidupannya yang selama ini dijalani adalah kehidupan yang telah berjalan secara keliru, secara salah. Barangkali ia juga menjalani kehidupan ini secara tidak bertanggung jawab. Dan kehidupan yang dijalani dengan cara semacam itu tentu saja akan berakhir dengan kehancuran. Dengan berbagai macam pergumulan yang akhirnya membawa kehidupan orang itu pada titik paling rendah atau kehancuran tadi. Nah, bertobat itu berarti menyadari betul bahwa kehidupannya selama ini adalah salah, berjalan secara keliru. Dan oleh karena itu, bertobat berarti juga bertekad untuk menjalani kehidupan dengan benar, kembali kepada Allah dan menghasilkan buah-buah yang benar. Artinya mengisi, menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Apapun yang saat ini kita tekuni, apapun yang saat ini kita kerjakan,
kita harus meyakini ataupun memandang bahwa itu semua adalah karunia dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Termasuk juga kehidupan yang sampai saat ini masih terus kita jalani, itu adalah pemberian Tuhan, karunia dari Tuhan yang harus dipakai, diisi, dijalani dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah buah-buah pertobatan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa merenungkan perjalanan hidup kita. Apakah kita adalah orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, ataukah sebaliknya? Dan jikalau kita merasa meyakini bahwa kehidupan kita nampaknya tidak berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki, mari kita berbalik. Mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan memeteraikan itu semua di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.